kita bukan ujub kepada saudara kita, tapi ada orang-orang yang gagal paham, kita kasih paham. Betul? Supaya dia paham. Yang masalah ini ada orang yang memang makannya dari gagal paham. Dia kalau paham tak makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Utara beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini, Ketua Alumni Al-Azhar Sumatera Utara, para alim ulama yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi melihat ada orang memanen tanaman. Begitu dipanen tumbuh lagi, begitu dipotong bertunas lagi, begitu dipetik muncul lagi. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Wahai Jibril, apa ini? Di dunia setiap tanaman berbuah setelah dipetik menunggu masa yang panjang. Tapi kenapa ini begitu dipetik langsung berulang berbuah tak putus?" Kata Jibril alaihi salam, "Itulah sedekah dari umatmu yang akan terus berputik berbuah tak putus sampai hari kiamat." Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah bersedekah, berinfak, berwakaf untuk Masjid Agung kebanggaan Sumatera Utara ini, maka begitu pula lah amalnya tak putus sampai hari kiamat insyaallah. Untuk Bapak Maslin Batubara almarhum yang sudah berwakaf 1 miliar, mudah-mudahan beliau ditempatkan Allah di tempat yang layak beserta Haji Muhammad Nur Batubara, Bapak Haji Maslin Batubara bin Haji Muhammad Nur Batubara. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. La taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Itu tadi saudara kita yang sudah berwakaf 1 miliar. Bagaimana dengan yang berwakaf 1.000 rupiah? Maka masuk surga juga, cuma agak lama sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang punya duit, lalu duitnya itu dia belikan perhiasan, maka sesungguhnya itu tinggal. Dia belikan mobil, itu juga tinggal. Dia belikan baju lapuk, dia belikan makanan busuk, dia belikan apapun yang di dunia tak ada kekal abadi. Tapi kalau dia bangunkan ke Masjid Agung Sumatera Utara, inilah yang akan mengalir sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemana kami serahkan Pak Ustadz? Yang punya duit cash bisa langsung masukkan ke karung-karung. Ini bukan karung beras gandum. Masukkan ke karung-karung yang dibawa anak muda kita ini. Ada juga sebagian jamaah ini pas karung ini lewat pura-pura dia khusyuk nengok ceramah. Ada juga begitu karung ini lewat
pura-pura, tapi sesungguhnya Allah Ta'ala Maha tahu. Mudah-mudahan berapapun yang kita masukkan dalam karung ini akan dibelikan ke semen, akan dibelikan ke batu bata. Penyelesaian Masjid Agung, la yuhabu, masjid tak mungkin dihibahkan, wala yuba'u, masjid tak mungkin dijual belikan, wala yurasu, masjid tak mungkin diwariskan. Sejak saya kecil sekolah di Jalan Singamangaraja tahun 1990, saya sudah lihat masjid ini ada. Sampai sekarang 2022, masjid tidak mungkin hilang. Sampai hari kiamat masjid ini justru bertambah besar, makin banyak jamaahnya insyaallah. Waktu 90 saya di Sumatera Utara ini, banyak orang-orang kaya mati, orang susah lebih dulu mati. Banyak pejabat-pejabat, penguasa, orang-orang hebat meninggal. Yang tak ada jabatan memang tak mati, tapi setengah mati. Tapi ada yang kekal abadi. Inilah dia Masjid Agung. Ini tiba-tiba jantung saya ini agak lain denyutnya. Rupanya karung ini udah mulai mendekat. Itu signal juga itu. Ustadz Somad ini berceramah aja nyuruh orang sedekah, dia tak ada bersedekah. Udah kalian rekam? Mudah-mudahan itulah yang bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, mengapa kita mesti bersedekah. Jangan kita berkata, kalau tidak aku yang menolong Masjid Agung itu, tak tegak Masjid Agung. Masjid akan tetap tegak sampai hari kiamat. Justru kitalah yang menumpang tuah di Masjid Agung ini. Betul? Umur tak bisa ditambah, tapi kualitas usia melalui sedekah bisa bertambah. Niatkan untuk almarhum ayah, niatkan untuk almarhumah ibu, niatkan untuk saudara yang sudah meninggal dunia. Kita mendapat pahalanya, dia pun juga mendapatkan aliran pahalanya. Innamal a'malu binniyat. Ini karung-karung ini ke laki-laki bagus, tapi sesungguhnya dompet ini yang memegang orang-orang di belakang ini semua. Nah, maka lebih banyak disebar karung-karung ini ke belakang. Dan jangan lupa, ibu-ibu ini tidak hanya membawa duit, ada gelang, ada rantai, ada anting, ada subang, ada rantai, ada gelang kaki. Masukkan semuanya, Bu. Tak ada gunanya itu bawa, ibu bawa balik pulang ke rumah. Iya kalau umur panjang, kok mati nanti malam? Diambil bapak tuh untuk modal kawin sekali lagi. Saya tidak pandai menutup-nutup. Simbah Daud nampak buah. Apa yang saya sampaikan ini bisa jadi terjadi pada siapapun nanti malam. Tengok aja lah besok pagi. Nah, ini adalah yang pertama. Yang kedua, Ustadz Somad, cemana rasanya ceramah didampingi Pak Gubernur, lalu kemudian di depan orang beribu biji mata menengok, itu cemana rasanya Pak Ustadz? Satu kata, panas. Layar ini panas luar biasa. Bepanas-panas kita di dunia ini, insya Allah. Enggak, ini Pak, saya sebut panas ini bukan saya menyindir kipas angin, bukan. Karena yang kedua ini terkait dengan panas di padang mahsyar, itu maksudnya. Saya ini termasuk penceramah yang tak pandai sindir menyindir. Tak pandai saya to the point, langsung tembak aja langsung. Itu maka payah saya dapat izin ceramah. Tak pandai kok membelok-belok kan. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Nanti orang akan bernaung di padang mahsyar yang panas. Itu maksudnya tadi. Di padang mahsyar itu panas. Bukan macam padang bola, bukan macam padang panjang.
padang mahsyar, panas terik, tak ada atap, tak ada tenda. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, bukan mampus. Manfush artinya bulu kambing yang dihembus angin. Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Kelut, Gunung Merapi, Gunung Sibayak, macam bulu kambing yang ditiup angin. Kalau Gunung Sibayak yang tinggi, erupsinya aja sampai ke Medan. Bagaimana agaknya ketika hari kiamat, tercabut macam bulu kambing dihembus angin. Makanya nanti kalau ada orang di Medan ini angkuh sombong tetangga jamaah, bukan main angkuhnya. Pergi ke pasar pagi, ambil bulu kambing, hembuskan ke muka dia. Wa takunul jibalu kal ihnil. Ketika itu atap tak ada, kubah tak ada, apapun tak ada tempat bernaung. Tapi kata Nabi, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, orang akan bernaung di bawah sodakoh, bukan somat. Masya Allah, tersenyum adik-adik hafiz Quran. Mereka ini bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Maukah adikku mengasih syafaat Ustadz Somad nanti hari kiamat? Mau dia, aku aman udah kalian. Itulah enaknya Ustadz, langsung kita minta. Kalau Pak Gubernur insya Allah aman. Dari mana Ustadz tahu? Ada hadisnya. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 yang dapat naungan di padang mahsyar. Siapa dia? Imamun adil, gubernur yang adil. Dapat naungan, aman sudah. Ustadz Somad pun insya Allah aman. Dapat syafaat adik kita penghafal Quran. Kalian? Insya Allah akan aman. Kenapa? Karena kata Nabi, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, orang akan bernaung di bawah sedekah. Jadi almarhum Pak Maslin Batubara itu nanti di padang mahsyar naungan dia 1 M, tebalnya kira-kira setebal itulah. Itu 1 M. Kalau 1 M begitulah tebal. Apa tak santai aja di padang mahsyar. 1 M. Kalau 100 juta itu agak-agak tipis sedikit. Kalau 1 juta triplek lah. Triplek, kena hujan 3 hari meleleh. 10.000 koran waspada. Beginilah di padang mahsyar. Jadi nanti kalau nampak kita di padang mahsyar itu berkumpul semua manusia, ada orang yang megang koran waspada begini. Kau lah yang 10.000 kemarin. 10.000. Mak kasihan kali orangnya. Yang 2.000 Pak Ustaz, tak sampai hatiku nyebutnya. Kalian bayangkan aja lah sendiri. Kemana hajabnya nanti orang itu di padang mahsyar. Maka ibu-ibu tadi yang udah masukkan 10.000 tambah sedikit lagi. Masukkan sama dompet-dompetnya sekalian. Sama-sama kartu ATM-nya sekalian. Waktu saya ke Mesir 98 sampai 2002, waktu itu penggalangan dana untuk Palestina. Anak Indonesia dilarang ikut, nanti ditangkap intel dan polisi. Saya ini memang dari dulu asal dilarang makin semangat saya datang. Ayo tuh pakai sorban datang saya nengok. Cemana orang ini penggalangan dana untuk Palestina. Datanglah Jenderal Khalid Mes'al, langsung siaran langsung pakai layar. Apa kata Jenderal Khalid Mes'al? Nahnu fi mausimis saif, fi mausimis syita. Kami di Palestina sedang berada di musim dingin kedinginan. Aghithuna, a'inuna, tolong kami, tolong kami. Dibawakan kresek plastik, kantong-kantong. Disitulah nampak omak-omak Mesir itu langsung membukakan gelang-gelang, rantai-rantai cincin itu masuk ke dalam kantong-kantong. Biji mata awak pun menengok.
Begitu dibuat di Indonesia, dibukakan orang tujuh, dicarinya mana gelang paling kecil. Dimasukkannya lah satu cincinnya, dibawa ke toko emas, mau dibalikkan ke duit. Apa kata orang toko emas? Ayah, imitasi lah. Tapi itu tidak terjadi di Medan, karena orang Medan ini dermawan. Orang Medan ini baik-baik. Udah dirayu pun tak juga keluar duit, tuntahlah. Masya Allah. Ustadz Zulfikar Hajar ada bersama kita, Ustadz Amhar Nasution ada bersama kita. Mereka pun nih ustadz-ustadz kita yang insya Allah bersama kita nanti di surga Jannatul Firdaus, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sehat Ustaz, barakallah fikum. Masalahnya saya ini kalau disela ceramah ini paksa diulang dari awal balik. Mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat badan. Ceramah-ceramah mereka ini menyegarkan hati dan pikiran kita. Kalau ada pejabat meninggal dunia, cepat ada gantinya. Belum mati aja udah ada siap penggantinya. Kalau ada pengusaha-pengusaha, orang kaya sudah ada deputinya. Tapi kalau ulama meninggal dunia, Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis tak tergantikan sampai sekarang. Syekh Muhammad Yunus tak tergantikan sampai sekarang. Syekh Hasan Maksum tak tergantikan sampai sekarang. Syekh Azra'i Abdul Rauf tak tergantikan sampai sekarang. Di mana mereka dibentuk? Mereka adalah alumni masjid. Mereka tidak belajar di universitas, tapi ilmu mereka mengalahkan orang-orang di universitas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Syekh Hasan Maksum pulang dari Masjidil Haram, belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Masjidil Haram, meninggal tahun 1916, balik ke Masjid Raya Medan Al-Masun, mengajar di Masjid Raya Medan, mufti. Lalu kemudian ketika itu orang bertanya, Tuan Syekh Hasan Maksum, ya, nanti kalau Tuan Syekh meninggal, siapalah agaknya pengganti Tuan Syekh nanti? Kata Syekh Hasan Maksum, ditunjuknya ada anak muda mau masuk ke pintu masjid. Itulah nanti penggantiku. Yang ditunjuknya itu adalah Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis, ulama kebanggaan Sumatera Utara. Ini anak-anak muda kita nih kalau tak diceritakan tentang ulama, dia lebih kenal Naruto, Spiderman, Wonder Woman, Catwoman, dan Upin Ipin. Maka mesti kita bangkit lagi sejarah-sejarah ulama-ulama yang mereka merupakan alumni masjid. Kalau orang berilmu S1, S2, S3, profesor, doktor, tapi tak ke masjid, ilmunya ada, barokahnya tak ada. Kalau hanya sekedar banyak baca kitab, orientalis lebih banyak baca kitab, mencari hadis di 9 kitab, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah, Muwatta Malik, Sunan Darimi, Musnad Ahmad bin Ambal. 9 kitab, mencari hadisnya ditulis oleh orientalis, orang tak Islam dari Belanda, Aren Jan Wensing. 40 tahun dia membuka kitab hadis. Jadi yang kita dapat dengan para ulama ini adalah barokah. Begitu juga kalau kita makan tuh yang diminta barokahnya, Allahumma barik lana. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat makan? Tadi saya masuk dari belakang, nampak saya banyak kali takwih kotak, entah nasi kotak. Begitu juga kalau kita jumpa sama orang yang kita minta barokahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita pergi menengok orang nikah, yang kita doakan, Barakallah lakuma wa barakalaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ustadz Somad ini ceramah sampai jam berapa? Kata Pak Gubernur habis asar dilanjutkan. Saya mau ke airport, mau balik.
Tadi saya mulai jam 2.15, nanti berakhir jam 3.15. Begitu Bapak Ibu sibuk persiapan mau sholat, disitulah saya cabut. Masya Allah, tabarakallah. Ini tulisannya apa-apa aja tulisannya ini. Siapkan infak terbaikmu. Ada pula gambar kotak di samping. Saya sarankan kotak infak jangan bentuknya macam ini. Buat gambar peti jenazah. Buat gambar peti jenazah. Habis itu buat ada gambar pocong di dalam. Jadi di setel wajah pocong itu kosong, asal lewat di depan dia, pas muka dia situ. Kira-kira adik-adik yang dari Fakultas Sains dan Teknologi bisa kan membuat itu kan? Ani ku kasih kalian ide, tuh nampak di muka di situ. Langsung lah keluarkan duit kau, azab neraka udah menanti kata dia. Kenapa dia buat kotak infak? Kenapa tak kotak wakaf? Karena wakaf syaratnya 4. Ada yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada yang diwakafkan, ada ijab kabul. Jadi tak betul kalau disebut kotak wakaf, karena tak ada orang berijab kabul sama kotak. Hai kotak, ku wakafkan duitku. Kotak itu pun menyaut, aku terima, aku terima, aku terima. Kenapa tak dibuat kotak sodakoh? Karena sodakoh itu umum. Senyum pun sodakoh. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu sodakoh. Kalau dibuat kotak sodakoh, nanti pas lewat senyum aja orang. Jadi memang hebat orang Sumatera Utara. Tidak dibuatnya kotak wakaf, tidak dibuatnya kotak sodakoh. Yang tepat adalah kotak infak. Siapkan infak terbaikmu. Gambar saya dengan Pak Gubernur dibuat orang. Masya Allah. Profesor Haji Abdul Somad LC DESE PhD Ustadz Ulama. Tinggal satu lagi belum, almarhum. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Mati, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Tapi kalau kita bersedekah, berwakaf, berinfak untuk Masjid Agung, orang Medan mati meninggalkan amal jariah yang tak putus sampai hari kiamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Enaknya kalau kita berselawat rame-rame, yang tak hafal tak ketahuan. Tinggal gerak-gerakkan mulut. Begitu juga kalau bersedekah nih rame-rame. Kalau bersedekah sendiri nampak sikit dia. Tapi kalau ramai-ramai, ditanya orang, tadi waktu acara tabligh akbar penggalangan dana untuk menyelesaikan Masjid Agung Sumatera Utara itu, macam mana nampak kau tadi duit itu? Muak bergumpal-gumpal, aku tengok. Di mana disimpan orang tuh duit itu? Dalam karung. Teringat saya kemana karung tadi hilang? Jangan khawatir, karena semua terkendali aman insya Allah. Kalau gubernur kita ini jenderal, tak ada orang berani macam-macam, betul? Kalian kalau macam-macam pecah genjinjal kalian.
Selamat duit-duit ini insyaallah. Tak ada orang berani memainkan duit-duit ini insyaallah. Inilah masanya menggunakan kekuasaan untuk menolong agama Allah. Takbir. Jangan takbir aja, duit keluar juga. Kadang jamaah ini kalau diajak bertakbir, Allahu Akbar, pas giliran duit masuk kerincing. Masya Allah, tabarakallah. Saya cemana perasaan Ustadz ceramah di Medan dengan di tempat lain. Kalau di tempat lain tuh macam ada jarak di antara kita. Tapi kalau di Medan nih macam sulit diungkapkan dengan kata-kata. Cemana rasanya Pak Ustadz? Entahlah, payahlah. Apalagi ceramah tentang menyelesaikan Masjid Agung ini. Kalau sampailah Masjid Agung ini tak siap-siap, malunya saya. Ustadz dari mana? Saya dari Riau. Tapi Ustadz Sumatera Utara kan? Tengok dulu ya. Tanya dulu info. Assalamualaikum Bang Iqbal. Waalaikumsalam. Masjid itu udah siap? Udah, mantap kali, udah diresmikan. Iya, saya dari Sumatera Utara kata Allah. Itu yang Masjid Agung yang mantap itu. Aku dulu ceramah situ, bilang kan. Tapi kok bilang orang, kenapa tak siap-siap masjid? Entah, orang Sumatera Utara itu. Ustaz rupanya dari mana? Aku dari Riau. Ya Allah, cepatkanlah selesai masjid ini ya Allah. Kalau sampai tak selesai, malu kami ya Allah. Bisa kasih wakaf, kasih wakaf. Tak bisa kasih wakaf, kasih infak. Tak bisa kasih infak, kasih sedekah. Jangan sampai wakaf tidak, infak tidak, sedekah tidak, bercakap tak berhenti-berhenti. Ngasih wakaf tidak, ngasih infak tidak, ngasih sedekah tidak. Datang petantang-petantang ini nampaknya agak miring jangan. Apa? Ini kalau ada orang macam ini antuk kan kepalanya ke dinding. Biar lurus ampernya di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa poin saya sampaikan? Yang pertama bahwa ada yang tak putus nanti, itu adalah sedekah. Yang kedua bahwa nanti kita dapat naungan tenda atap, itu adalah sedekah. Yang ketiga, nah datang juga lagi karung tuh. Awak pikir udah aman tadi? Atulah jantung nih berdegup lagi. Tadi udah agak normal tadi. Tiba-tiba terasa dia. Rupanya karung lewat lagi. Makin sering dimasukkan makin selamat kita. Yang ketiga, apa dia? Orang yang bersedekah kana fi zimmatillah. Dia di bawah tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan abang nanti pergi sehat-sehat ya bang. Kata si ibu karena takut bapak tuh keluar kota. Belum tentu ada jaminan. Mudah-mudahan kau sekolah di pesantren selamat-selamat ya nak. Belum tentu ada jaminan. Tapi kalau orang bersedekah, ya nafi zimmatillah, maka dia di bawah tanggung jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibu-ibu yang tak bersedekah ini yang saya khawatirkan, memang dia aman, tapi lakinya nanti dilarikan pelakor. Jadi kalau mau aman, bapak tuh solusi tak ada lain adalah apa pula solawat. Andai orang ini membelok-belokkan ya. Asal awak mau arahkan ke duit, selawat gitu. Ustaz kamu sholat gitu. Somat gitu. Padahal yang awak maksudkan adalah sedekah. Orang yang bersedekah kana fi zimmatillah, dia di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang kenapa Ustaz Coman itu kalau ceramah pakai 1, 2, 3? Saya mau membiasakan jamaah terbiasa untuk meringkas isi ceramah, supaya jangan sampai ceramah itu ngalor ngidul timur barat tak tentu arah. Jadi bisa dia meringkas, macam kita di kuliah di kampus 1, 2, 3. Yang kedua, untuk membiasakan adik-adik sebelum kuliah, setelah kuliah, macam di kampus. Yang ketiga, intel-intel mudah buat laporan.
Insya Allah yang mendengarkan ceramah saya ini cerdas dia, insya Allah. Karena yang berceramah ini bukan ustadz jadi-jadian, ini bukan ustadz ece-ece nih, bukan kaleng susu. Tak kalian tengok tuh sampai 3 baris namanya di atas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Ustaz Somad nih sering-sering bercakap begini, ini udah kena penyakit ujub deh nih. Ijabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang ujub merasa kagum dengan dirinya, berarti itu otaknya lemah. Kita bukan ujub kepada saudara kita, tapi ada orang-orang yang gagal paham, kita kasih paham. Betul? Supaya dia paham. Yang masalah ini ada orang yang memang makannya dari gagal paham. Dia kalau paham tak makan. Ini yang payah ini. Mudah-mudahan kita semuanya paham. Paham? Alhamdulillah. Kalau ditengoklah ibu-ibu dari sini, ya. Ibu kalau nengok dari sana cuma 2 warna nampak, merah, putih. NKRI harga mati. Tapi kalau kami menengok dari sini ke sana, ini macam menengok pelangi masuk masjid. Ada merah, kuning, kelabu, hijau, ungu, biru, so sweet. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan jilbabnya udah lunas. Wah, Ustaz Somad nih suuzon kali dia sama kami. Jangan tak ikut pengajian hanya karena belum bayar iuran. Jangan segan ikut wirid yasin hanya karena tak berseragam. Yang berseragam bagus, yang belum berseragam datang aja. Karena Allah akan menurunkan rahmatnya dengan berjamaah. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah. Jangan kamu berpecah belah. Allah suka menengok kita berjamaah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah suka menengok orang menolong agamanya satu baris. Ka'annahum bunyanun marsus, seperti satu bangunan yang saling mengokohkan. Ada tiang, ada dinding, ada atap, ada kubah. Bangunan tidak saling melemahkan, bangunan saling menopang, bangunan saling mengokohkan. Bersama kita akan kuat. Tapi kalau kita hancur berkeping, la tanaza'u, jangan berkelahi, fatabshalu, kamu akan gagal, wa tazhabari hukum, kamu akan kehilangan semangat, kena penyakit 6L, lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai, mau mati. Siap berjamaah? Berjamaah wirid yasin, berjamaah marhaban, berjamaah solawatan, berjamaah solat, berjamaah berzikir, berjamaah menyelesaikan Masjid Agung Sumatera Utara, kebanggaan kita bersama. Berikutnya yang ke tak bergeser nih, 4 aja dari tadi nih. Hah? Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Da'u mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ada yang sakit-sakit, bersedekah. Orang yang tak bertuhan, ateis, sakit dengan sedekah, jaka sembung bawa golok, enggak nyambung, bro. Tapi orang yang bertuhan, sakit datang dari siapa? Dari Allah. Penyakit sehat lawannya sehat datang dari siapa? Dari Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kau udah ke dokter, udah pergi alternatif, udah. Yang dimaksud alternatif itu non medis, non dokter, bukan ke dukun. Pergi ke orang pintar, pintar menipu, pintar buat konten, pintar berbohong. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima sembahyangnya 40 hari 40 malam. Ini anak-anak lajang ke dukun, lewat memanggil cewek, hai adek, diam kau kucing kurap.
Sakit hati, cinta ditolak? Banyak yang udah ke dukun nih. Diambilnya air ludah cewek tuh, diambilnya rambutnya di salon, diambilnya bekas potong kuku, dibawa ke dukun, dibakar, dimasukkan ke asap, dihembuskan ke wajahnya. Anak gadis itu pun terang benderang, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Pas mau makan mie ayam, nampaknya wajah abang tuh. Hancur dunia persilatan. Itulah mengapa kita disuruh membaca wirid pagi, wirid petang. Wirid pagi habis sholat subuh, wirid petang habis sholat maghrib. Tak bisa maghrib habis isya, tak bisa isya sebelum tidur malam. Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul huwallahu falaq sekali, wa binnas sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi sekali, ujung Al-Baqarah 3 ayat, solawat la ilaha illallah. Itu benteng dari sihir, santet, segala macam. Dijaga Allah. Wala yauduhu wala yauduhu wala yauduhu wala yauduhu wala yauduhu wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul. Zaman dulu orang datang ke dukun. Zaman dulu orang mencari dukun. Sekarang dukun tuh masuk ke kantong orang, ke rumah orang, ke kamar orang. Ketik rek spasi dukun, kirim ke 9090 www.dukun.com. Begitu hebatnya zaman sekarang ini. Ada orang yang datang ke dukun, percaya kepada cakap dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia sudah dianggap kafir, ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Mau naik jabatan ke dukun, mau nikah ke dukun, barang tak laku ke dukun, mau undang Ustaz Somad biar cepat datang ke dukun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka obat yang paling manjur, sholat sunat hajat sudah, pergi berobat ke dokter sudah, minum habba sauda sudah, minum madu sudah. Ada yang belum kau coba, yaitu berobat dengan ketik bukunya di Google, judul bukunya Semua Ada Saatnya, www.google.com. Apalah Google nih? Awak mau nyari buku keluar Baradae. Semua ada saatnya. Sebentar ya. Macam-macam habis pula paket nih. Oh, sinyal. Semua ada saatnya, tak keluar. Nanti ketik aja di rumah. Semua ada saatnya. Nama penerjemahnya Abdul Somad LCMA. Buku itu dari Mesir asli, tebal. Lalu kemudian di dalam itu diceritakan tentang seorang warga Saudi Arabia diponis oleh dokter Amerika, makan enak, tidur enak, pulang ke rumah. Nanti ibu bapak kalau ke rumah sakit, lalu kata dokter spesialis, makan enak, tidur enak, pulang ke rumah, itu artinya malaikat maut udah di simpang Marendal. Tak ada obatnya lagi, tinggal mati aja lagi. Lalu dia pun ingat hadis Nabi, da'u mardakum bis sadaqah, obati dengan sedekah. Pulang dia ke Saudi Arabia, sedekah, berdoa kepada Allah. Setelah itu lalu dia pun balik ke Amerika, medical check up, periksa dari ujung rambut ke ujung kaki. Heran dokter Amerika, wow, amazing. Apanya ini, kata dokter itu? Apa yang kau makan? Biasa. Berobat kemana? Tak ada. Tapi Nabi kami mengajarkan terapi bersedekah, sehat walafiat. Begitu kata Syekh Abu Amr Al-Misri dalam kitab Sa'ah wa Sa'ah Gharaib wa Taraib yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judul bukunya Semua Ada Saatnya. Pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, pada zaman ahli hadis, ada seorang ahli hadis namanya Abdurrahman bin Mahdi.
datang jamaah, lututnya benanah, tak sehat-sehat. Tuan Abdurrahman bin Mahdi, ya, lututku benanah udah 7 tahun. Udah kau berobat? Sudah. Sudah kau bersedekah? Belum. Galikan sumur di tempat orang susah mencari air minum. Digali sumur. Tiba-tiba dia datang mengadu ke Imam Abdurrahman bin Mahdi. Nanah lututnya mengering. Karena setiap orang menggali sumur, orang bersyukur kepada Allah. Ya Allah, siapa yang mewakafkan sumur ini, terima kasih ya Allah. Kalau dia punya sakit, sehatkan dia ya Allah. Begitu juga dengan wakaf semen, batu bata, kerikil, keramik, kubah, pintu, kosen, lampu, jendela, AC. Insya Allah yang sakit-sakit diniatkan kesembuhan, Allah akan memberikan kesehatan insya Allah. Amin ya Rabbal. Waktu saya bahas tentang penyakit sehat dengan sodakoh di Masjid Islamic Center Kabupaten Kampar Riau, datanglah bapak-bapak mengejar saya ke parkir. Saya sangka mau ngajak foto. Ada apa pak? Istri saya diponis dokter kena kista. Kistanya di rahim udah sebesar duit logam 100 perak. Ini nanti membesar, takut jadi kanker ganas. Jadi kata dokter, ini kistanya mesti diangkat. Kalau diangkat rahimnya hilang. Kalau rahimnya hilang tak bisa mengandung. Kalau tak bisa mengandung tak bisa punya anak. Begitu diponis dokter, si ibu tuh menangis. Lakinya tersenyum. Kalau ibu tak tahu kenapa mereka tersenyum, tanyalah sama orang yang senyum-senyum. Ingat istrinya tentang hadis Nabi, dawu mardakum bisadaqah, obati dengan sedekah. Akhirnya istrinya bersedekah. Setelah itu periksa medical check up, ditengok, rupanya kista itu mengkerut, kecil hilang. Apa kata dokter? Ibu, kistanya sudah hilang, tidak perlu operasi, rahimnya aman, bisa mengandung, bisa punya anak, selamat. Si ibu tuh tersenyum, bapak tuh pula menangis. Gagal program, kata dia. Itulah mengapa banyak sebagian bapak-bapak ini kurang senang dengan saya, karena banyak yang saya bocorkan informasi-informasi. Ini kan mestinya antar kita aja nih sebetulnya. Tapi saya ceritakan ke ibu-ibu nih, begitulah baiknya saya sama ibu-ibu. Sekarang yang paling dikhawatirkan itu bukan teroris. Yang dikhawatirkan adalah sebuah gerakan. Apa namanya? Grup WhatsApp mak-mak radikal. Saya kalau ceramah di depan ibu-ibu, tak pernah saya merasa menggurui ibu-ibu, tak pernah saya tunjuk ibu-ibu, tak pernah saya rendahkan ibu-ibu, tak pernah. Kenapa? Karena saya dulu kalau balik pulang sholat Jumat dipanggil mak saya, sini kejap nak. Ada apa mak? Apa cerita khotib itu tadi? Kata khotib itu tadi begini mak. Jadi sampai hari ini kalau saya ceramah di depan ibu-ibu, seakan-akan saya sedang bercerita di depan ibu saya. Tak mungkin kita menghinakan perempuan. Hebat Pak Doktor dari Al-Azhar, hebat Bapak Jenderal, hebat Pak Gubernur. Semua mereka dilahirkan dari rahim perempuan. Mohon maaf, ada yang lahir dari bencong. Ibu saya kasih tahu, jangan ketawa tuh terlalu lepas, nanti cepat lapar. Kalau lapar sering, itu efeknya ke pertumbuhan. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Tak usah pedulikan cakap orang. Kita kalau kita dengarkan cakap orang ini, mati kita. Mati kita sebelum malaikat maut datang. Saya kalau dengarkan cakap orang, oh berhenti saya ceramah. Kenapa Ustaz Somad itu kurus? Iyalah, terlalu banyak ceramah, kata dia. Kurus kita salah, gemuk kita salah, yang penting pede, gas, mainkan. Allahu Akbar. Yang keberapa sekarang? Itulah enaknya ceramah di Medan ini. Tak ingat kita ceramah, jamaahnya mengingat. Bisa diingatkannya 1, 2, 3, 4. Di tempat lain pas kita tanya keberapa sekarang? Ke-12 kata dia. Biar cepat ceramah itu selesai.
Orang Medan nih negerinya para alim ulama. Ulama-ulama besar tuh dari sini. Kita punya ormas yang lahir dari negeri kampung halaman kita sendiri. Namanya Maktab Tapanuli. Apa namanya? Maktab Tapanuli, tempat orang belajar Islam. Tapi kemudian orang Tapanuli tak mau, cuman komunitas dia saja yang menikmatinya. Mereka datang minta pendapat kepada Syekh Muhammad Yunus, tamat dari Makkah Al-Mukarramah. Tuan Syekh, apalah yang cocok agaknya nama organisasi kita ini? Kata Tuan Syekh, Indonesia ini sudah hancur babak belur, putus tali silaturahim antara manusia, putus antara tetangga, putus antara keluarga, putus. Mari kita sambung balik. Menyambung balik itu bahasa Arabnya wasal. Maka jadilah dia Al-Jam'iyatul Wasliyah, produk asli Sumatera Utara. Total infak jam 3 sore 91 juta rupiah. Allah. Yang saya penasaran, kenapa lah disisakan orang ini sejuta? Ini untuk menunjukkan bahwa akan bertambah terus nanti insyaallah. Amin. Saya terus terang kalau dibuat 91 juta ini nanti pas ditanya orang, Ustadz kemarin waktu ke Medan itu di mana terakhir ceramah? Masjid Agung. Berapa dikumpulkan orang Medan? 91 juta. Coba kalau yang terkumpul 350.000. Berapa kemarin terkumpul Pak Ustadz? Entah tak ingat aku entah berapa ini. Orang Medan mana pula ada mau menyumbang 2.000 perak, betul? 1.000 banyak. Yang keberapa sekarang? Keenam. As-sadaqatu tadfa'u mitatassu. Sedekah menolak mati su'ul khatimah. Kita selalu pagi, petang, siang, malam doa tahajud, witir berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil. Tak ada jaminan selamat dari su'ul khatimah. Kalau mau selamat dari su'ul khatimah, kata Nabi, as-sadaqatu tadfa'u mitatassu. Sedekah menolak mati su'ul khatimah. Percaya dengan Nabi Muhammad? Dari mana Nabi Muhammad dapat hadis itu? Dari Allah. Allah sudah berjanji, innaka la tukhliful. Jadi tak ada jaminan kita ini mati husnul khatimah, Pak. Makanya kita sesudah tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ujung tahlil kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan la ilaha illallah kita hidup, dengan la ilaha illallah kita mati. Iya, kalau matinya di dalam kamar di samping istri, bini yang mentalkinkan la ilaha. Kalau matinya di ruang ICU, I see you, you don't see me. Aku bisa menengok kau, kau tak bisa menengok aku. Sendiri dalam ruangan, dalam bentuk kaca, masuknya pakai password, security di luar, tengok sebelah kanan kiri, tidur semuanya. Tapi orang kalau bersedekah dijamin matinya husnul. Anak waktu lahir dulu kita azankan ke telinga sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang kita inginkan sebagai ayah? Yang kita inginkan anak yang kita azankan dulu, itulah yang membisikkan ke telinga kita waktu kita mau mati nanti, la ilaha, apa namanya, talqin. Sekarang banyak anak tak tahu apa yang mesti dibisikkan ke telinga ayah. Yang ditanyanya, mana surat tanah? Mana surat SKPNS? Khawatir mati su'ul khatimah. Tapi insya Allah
yang bersedekah tadi itu insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Adapun yang belum bersedekah tadi kita doakan meninggal juga husnul khatimah. Tak lama lagi insya Allah. Mati ini tak bisa kita request. Saya ketemu dengan ketua masjid, Ustadz Somad, saya ini kemarin diponis di rumah sakit Malaka, katanya jantung mesti dibelah, kulit kaki, urat kaki dipotong naik ke atas, namanya bypass. Ingat saya gelugur bypass. Jadi bapak mau potong, kata dokter tuh kalau tak mau dipotong umur tinggal 6 bulan mati. Jadi udah berapa lama pak? Udah 2 tahun tak mati-mati. Dokter yang ngasih tahu tuh udah mati pula duluan. Mohon maaf pak dokter, jangan tersinggung. Hati-hati ceramah ini sekarang, silap-silap sedikit kena somasi kita. Jangan tambah rukun imanmu jadi 7. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarihi wa bi dokter spesialis. Tapi saya tetap ke dokter. Anak saya lahir tetap ditangani dokter perempuan. Saya tetap bertanya kepada dokter, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Saya ini kurus nih penyakitan atau gimana? Oh Ustadz sehat kan? Sehat. Diperiksanya, Ustadz ini sehat Ustadz. Andai Ustadz ini made in Jepang udah lama rusak. Allah menjaga Pak Ustadz. Banyak jamaah mendoakan Pak Ustadz. Apalagi orang Medan. Jadwal saya ke Sumatera Utara ini setahun 3 kali. Semua masjid itu mendoakan, ya Allah sehatkan Ustadz Somad supaya dia datang ke masjid kami ya Allah. Kalau udah selesai dari masjid kami nanti mau mati-matilah ya Allah. Begitulah hebatnya orang Medan. Akhirnya sampai Jumat saya datang, Sabtu, Ahad, sekarang hari Senin, tausiah terakhir Masjid Agung. Panitia di Masjid Agung nilai yang paling khusyuk doanya karena penggalangan dana. Sehatkan Ustaz tuh ya Allah sampai hari Senin ya Allah. Sesudah itu pergi dia ke airport, terserah engkau lah ya Allah. Apalagi udah terkumpul 1.091.000.000 tadi ya Allah. Selesai ini insyaallah ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau mati husnul khatimah? Sedekah. Takut mati suul khatimah? Sedekah. Tak ada jalan lain. Jamin kita mati nanti ucapan kita la ilaha illallah. Apa yang sering kita cakapkan, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita pikirkan, itulah yang akan datang nanti waktu sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Jangan memaki-maki. Nanti waktu sakaratul maut meracau-racau memaki-maki. Berapa banyak orang yang dibisikkan ke telinganya. Tanya ustaz-ustaz kita yang berpengalaman membimbing orang sakaratul maut, dibisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Tak mau dia. La ilaha illallah. Apa juga. Datang kawan akrabnya, dibukakannya handphone, dipijit-pijit, ini tunjukkannya. Ini kata. Tanya, penasaran loh orang di ruang ICU. Gambar apa kau tunjukkan tadi? Bala anam. Itu dicari-carinya rupanya. Apa tak bala anam? Datang suara azan dari Masjid Agung. Hayya 'alas shalah. Kelepak. Tahankan. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Masa lalu kita nih Pak Ustadz, saya nih tukang judi Pak Ustadz, saya nih tukang riba Pak Ustadz, saya nih tukang bohong Pak Ustadz. Tak usah kau ceritakan, aku tahu dari tatapan matamu yang penuh dengan kedustaan. Masya Allah, infak menjadi 200 juta. Infak digenapkan menjadi 200 juta, 110 juta lagi dari Bapak Haji Indra Utama dan Haji Yuslin Siregar. Barakallah, Allahu Akbar. Ini baru Siregar, belum lagi Nasution, Hasibuan, Harahap. Baru 2 aja nih, baru 2. Baru Batubara sama Siregar. Saya sebagai Abdul Somad Batubara sudah terwakili udah.
Tinggal klaim aja lagi. Mohon maaf Ustaz Amharnya. Masya Allah, tabarakallah. Memang luar biasa Sumatera Utara nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir Allahu Akbar? Supaya kalau ada rasa besar di hati kita, kecilkan hati kita, besarkan Allah. Kalau kita sedang menghadapi masalah besar, kecilkan masalah kita, besarkan Allah. Angkat kedua tangan, maka libatkan Allah, jangan tinggalkan Allah. Begitu juga kalau ibu nanti dipuji orang anaknya. Ini anak siapa bu? Anak saya. Cantik ya? Alhamdulillah. Ganteng ya? Alhamdulillah. Ibu rumahnya bagus ya? Tabarakallah. Gitu. Kadang ada orang ini tidak melibatkan Allah. Cantik anaknya ya? Siapa dulu mamanya? Inilah yang menyebabkan kita ini lupa darat. Paham kenapa saya bertakbir? Paham. Takbir itu fungsinya membesarkan Allah, mengecilkan diri kita. Besarkan Allah dalam pikiranmu, kecil masalah hidupmu. Besarkan Allah dalam jantungmu, kecil segala yang ada kau hadapi di depan. Ini maka sering kita bertakbir. Maka tadi waktu saya masuk ke dalam tadi, Pak Gubernur sedang membimbing kita bertasbih, bertahmid, bertakbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya karena di masjidnya segan saya menyelesaikannya. Kalau di stadion kita buat tinggal album kita selesaikan. Mau berdatangan terus kertas-kertasnya luar biasa. Kalau begini maunya sampai maghrib kita nih ceramah ini. Bismillah, 50 juta dari Hajah Yulidar Bugis. Nah, ini baru Bugis, belum Banjar, belum Makassar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal saya ceramah ini udah 4 hari non-stop, diputar-putar Ustadz Iqbal Sauki, lebih dari tawaf lagi, putar sana putar, pergi ke Pangkalan Susu, pergi ke Besilam, pergi ke Galang malam tadi, sampai pula tadi pagi. Ini saya pikir ini udah habis suara ini. Mau nengok tadi banyak 100, 200 hilang semua penyakit semua. Masya Allah, tabarakallah. Nanti pas di pesawat baru kecapean. Keberapa sekarang? Ketujuh. Inilah enaknya ceramah di Medan. Kesana kemari cerita kita, mereka tetap ingat yang keberapa. Cuman kadang-kadang bini keberapa lupa. Ini yang jangan sampai. Mohon maaf ya bu, saya mancing orang ini aja. Saya tak ada niat lain, cuman membuat orang ini terpancing aja. Yang ketujuh, setiap pagi kalau kita hidup, maka dikirimkan Allah 2 malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah dia ganti. Bukan doa saya, malaikat yang mendoakan, malaikat yang tak berdosa. Kira-kira kalau malaikat berdoa kepada Allah, doanya jamin makbul apa tidak? Allahumma ati munfiqan khalafa. Pak Maslin Batubara beri dia ganti ya Allah. Bapak Yuslin Siregar kasih ganti ya Allah. Pak Indra Utama kasih ganti ya Allah. Ibu Hajah Yulidar Bugis kasih ganti ya Allah. Kata malaikat. Lalu Allah ini adil. Bagaimana dengan yang tak bersedekah? Dikirim Allah malaikat satu lagi. Apa kata malaikat berdoa? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak bersedekah hancurkan dia. Yang belum bersedekah, kalian tengok aja lah. Berawal dari kecil-kecil dulu. Pas balik selop hilang. Udah itu tak lama helm hilang. Sampai ke rumah handphone hilang. Lama-lama lagi hilang. Itu tidak terjadi di Masjid Agung karena semuanya sudah bersodakoh. Datang juga lagi kertas
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari Haji Tengku Sulaiman 100 juta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau saya tengok ritmenya itu 100, 100, 110, 100. Pokoknya orang Medan ini dia bernaung tuh tak mau yang pakai waspada tadi. Tak mau dia pakai triplek yang diembus angin. Mau yang beton-beton tebal aja. Memang luar biasa. Kalau Ustadz Somad ini luar biasa. Saya biasa di luar. Maka kalau mau didoakan malaikat, balik Ustadz dari umrah, doakan kami ya Pak Ustadz. Doa Bapak makbul dari haji Pak Ustadz. Jumpa Buya, jumpa mursyid tarekat Naksabandiyah. Tapi ada orang didoakan malaikat. Orang yang didoakan malaikat adalah orang yang bersedekah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala